Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni dengan NIM A01200009 kelas B Agribisnis. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil ringkasan saya tentang materi yang telah diberikan. Langsung saja, adapun materi pertama yaitu sistem perekonomian, di mana sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi yang juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang maupun jasa melalui penawaran dan permintaan. Adapun fungsi-fungsi sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama, mendorong perusahaan atau penyedia untuk bereproduksi. Yang kedua, mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Adapun macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi terencana. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme, di mana komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor-faktor produksi. Sedangkan sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Yang kedua, sistem ekonomi tradisional, di mana pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar, di mana perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan memberi barang yang mereka inginkan atau dalam batas-batas tertentu. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, di mana ekonomi campuran dapat diartikan sebagai gabungan dua konsep sistem ekonomi. Secara umum, ekonomi campuran merupakan gabungan antara ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Dan yang kelima, sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi di dalam tidak menjadi perhatian utama, karena ekonomi hanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata. Adapun peran pelaku kegiatan ekonomi,
Pelaku ekonomi adalah semua orang atau individu maupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa pada semua tingkat masyarakat. Adapun pelaku kegiatan sistem ekonomi, yaitu yang pertama peran rumah tangga, di mana rumah tangga keluarga adalah unit ekonomi yang kecil, memiliki faktor-faktor produksi, memiliki lahan, dan menyediakan tenaga kerja. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga memainkan dua peran, yakni sebagai konsumen dan penyedia jasa produksi. Rumah tangga keluarga diasumsikan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga keluarga merupakan pemilik dari semua faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Yang ketiga, kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Yang terakhir, rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Adapun peran yang kedua yaitu peran rumah tangga produsen, yang ketiga peran pemerintah, yang keempat peran masyarakat luar negeri. Adapun materi yang kedua yaitu analisis dan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jenis dan contoh kegiatan ekonomi, yang pertama produksi, di mana produksi dalam kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi dalam produksi seperti menanam padi, yaitu menanam padi atau menghasilkan, mengambil ikan di laut atau menambah guna tempat, menjahit kain menjadi celana atau menambah guna bentuk. Adapun jenis yang kedua yaitu distribusi, di mana distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya, pedagang sate menjual dagangannya di pasar. Dan jenis yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang dan bahkan juga kebutuhan jasa. Misalnya, membeli pakaian karena ingin menjaga tubuh, menjauhkan rasa malu, dan ingin memperoleh kepuasan. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang penawaran dan permintaan, di mana mekanisme pasar itu ada permintaan dan penawaran. Adapun demand yaitu keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun bagian A, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang tersebut. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Bagian B, fungsi permintaan. Bagian C, kurva permintaan dan perubahan permintaan. D, kasus pengecualian. Nah, di mana kasus pengecualian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang memiliki unsur spekulasi atau seperti emas, tanah, dan saham. Yang kedua, barang prestise. Contohnya itu kayak seperti barang mewah. Dan yang ketiga itu barang given.
atau pendapatan meningkat justru menurunkan permintaan. Adapun supply atau penawaran yaitu jumlah barang yang produsen tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang bagian A, harga barang tersebut, kedua, harga barang lain, yang ketiga, harga faktor produksi, yang keempat, teknologi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, bagian A, harga barang tersebut, bagian A, harga barang tersebut, bagian B, harga barang lain, bagian C, harga faktor produksi, bagian D, teknologi, bagian E, jumlah pedagang, bagian F, tujuan perusahaan, bagian yang terakhir, kebijakan pemerintah. Adapun yang kedua yaitu kasus pengecualian, yang ketiga harga keseimbangan, di mana harga keseimbangan ini posisi di mana harga konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah dan mengurangi jumlah dikonsumsi atau dijual. Adapun yang keempat yaitu perubahan keseimbangan pasar. Yang kelima, surplus ekonomi, di mana surplus ekonomi ini terbagi menjadi dua, surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen yaitu selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang baru dibayar. Sedangkan surplus produsen yaitu selisih antara jumlah yang diterima dengan yang diharapkan untuk dibayar. Nah, adapun kegagalan pasar terbagi menjadi 5. Yang pertama, informasi tidak sempurna. Yang kedua, daya monopoli. Yang ketiga, eksternalitas. Yang keempat, barang publik. Dan yang terakhir, barang altruisme. Adapun intervensi pemerintah tujuannya yaitu menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu untuk menghindari eksploitasi. Yang kedua yaitu perekonomian stabil, yang ketiga pengawasan terhadap perusahaan, yang keempat menyediakan barang produk, yang kelima mengawasi agar berkurang masyarakat yang dirugikan. Adapun tujuan lainnya yaitu kontrol harga atau floor price, selling price, dan kuota. Yang kedua, pajak dan subsidi, dan yang ketiga, tarif dan kuota. Adapun konsep elastisitas permintaan. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu yang pertama, elastisitas silang, yang kedua, elastisitas pendapatan, yang ketiga, hubungan elastisitas penawaran dengan penerimaan. Adapun elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran yang pertama, penawaran intensif sempurna. Yang kedua, penawaran yang relatif kurang elastis. Yang ketiga, penawaran elastis yang relatif lebih dasar. Yang keempat, elastis kesatuan. Dan yang kelima, penawaran elastis sempurna. Elastisitas, berapa persen satu variabel akan berubah bila variabel lain mengalami perubahan 1%. Angka elastis atau koefisien elastis adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi karena satu variabel lain atau bebas berubah 1%. Adapun elastisitas permintaan, yang pertama elastisitas harga, yang kedua elastisitas titik dan busur, yang ketiga faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan. Selanjutnya penawaran. Yang pertama faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran, jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Adapun EP yaitu mengukur berapa permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar 1%. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.